Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya kembali mendapat kunjungan kehormatan dari seorang cendekiawan Hindu, Dr. Ida Bagus Putuswama, MA, PhD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yeah. Kali ini saya akan mengajak beliau berbincang mengenai Ruwo Bineda. Dalam hidup ini, kata tetua kita, beliau sering mengatakan bahwa hidup ini adalah Ruwo Bineda. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada bagus, cantik, ada jelek. Semua itu adalah sebuah terminologi untuk menunjukkan bahwa hidup ini adalah Ruwo Bineda. Kita akan coba dalami apakah yang dimaksud sesungguhnya dari konsep Ruwo Bineda itu. Di mana kita temukan sumber-sumber dari ajaran Ruwo Bineda itu. Dan bagaimana Ruwo Bineda itu diimplementasikan dalam menata kehidupan kita sebagai umat manusia. Tuh Haji, Ida Bagus Putuswama, Titiang mohon dan para pemirsa semua barangkali telah menunggu penjelasan Tuh Haji mengenai konsep dasar dari Ruwo Bineda itu. Dursa. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Ida Bagus Gede Yuda Triguna yang sudah memberikan kesempatan berbagi sekaligus belajar. Dalam pembahasan hari ini, kita akan mencoba membahas Ruwo Bineda itu. Kata Ruwo Bineda itu berasal dari kata Ruwo dan Bineda atau beda. Ya. Ruwo itu artinya dua, ya. Bineda atau beda itu artinya berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi Ruwo Bineda artinya dua hal yang berbeda. Nah di sini tidak hanya berbeda, tetapi dia mempunyai sifat atau hakikat yang bertolak belakang. Oh, tidak boleh dikatakan sebagai dua hal yang saling memberi dukungan, enggak? Iya, konsep Ruwo Bineda ini keduanya hadir bersama-sama. Nah, keduanya hadir bersama-sama. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan, walaupun dia berbeda. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Tetapi mempunyai sifat karakter yang berbeda. Nah, di dalam ajaran agama Hindu yang kita warisi di Indonesia, istilah ini sangat lumrah, sangat umum, bahkan sampai kepada tataran sosial kemasyarakatan. Misalnya dalam konteks adat, ya, di desa-desa, upacara wiwaha, di sana ada pihak purusa, ada pihak perdana. Ya. Jadi dihadapkan purusa dan perdana. Ya. Jadi keduanya berbeda, berbeda, tetapi dia sepakat untuk bersama. Walaupun punya karakter yang berbeda, dia sepakat hidup bersama atau bersama, melakukan hubungan, karena ada satu tujuan. Dalam konteks wiwaha yaitu ingin mendapatkan keturunan. Ya. Membentuk keluarga inti dan ingin mendapatkan keturunan. Nah, kalau kita lihat sumber, ya, memang ini konsep yang sangat fundamental dalam ajaran agama Hindu. Ya. Kelihatannya ya begitulah, sering kita dengar. Tetapi kalau kita coba menelusuri naskah-naskah yang ada, seperti Wraspati Tattva misalnya, Tattva Jenana,
Buana Sangsepa, kemudian Ganapati Tattwa dan sebagainya. Maka di sana kita akan bertemu dengan konsep penciptaan dunia dengan segala isinya. Dari sana kita bisa mulai memahami konsep Ruwabineda ini. Ya. Nah, dari hulu sampai ke hilir, ya. Ketika di hilir kita dihadapkan dengan konsep Ruwabineda, kadang-kadang kita bingung atau kalang kabut. Bagaimana sih kita ini menghadapi Ruwabineda ini? Gitu. Kita manusia secara alamiah ingin yang baik, ingin yang kalau ada misalnya baik dan buruk, ya kita cenderung memilih yang baik. Ya. Tetapi dalam kenyataan hidup kita berhadapan juga dengan hal-hal yang buruk itu, bahkan secara tidak sadar kita melaksanakan hal-hal yang buruk atau adharma itu. Nah, dalam Siwa Tattwa di sana dijelaskan karena Siwa Tattwa di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Sankhya, Sankhya Darsana, sehingga ajaran Siwa Tattwa yang kita temukan dalam teks-teks tutur di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh Sankhya, sehingga di sana ada konsep dua katakanlah dalam terminologi filsafat dua realitas. Dua realitas, yaitu yang disebut dengan unsur kesadaran dan unsur material. Ya, agar tercipta dunia ini, maka keduanya itu bertemu atau berhubungan. Kalau dia tidak bertemu, tidak akan terjadi tercipta apapun. Penciptaan. Begitu juga ketika akan terjadi pralaya atau pralina, keduanya akan berpisah. Ya. Sehingga dalam terminologi ilmu kediarmikan di Bali disebut dengan kelepasan. Artinya lepasnya purusa itu dari cengkraman prakrti atau pradana. Baiklah, kita mulai dari apa yang disebut dengan unsur kesadaran disebut dengan cetana. Ya. Kemudian unsur kebendaan atau material disebut dengan acetana. Ya. Jadi selalu itu cetana berhadapan dengan acetana. Jadi dalam terminologi filsafat, acetana itu sebagai material cause. Ya, maaf nih, material cause, jadi penyebab material. Sementara purusa itu adalah efficient cause, jadi penyebab utama terjadinya evolusi dunia dengan segala isinya. Nah, ini keduanya bertemu. Ya. Cetana itu kesadaran, dalam teks-teks Siwa Tattwa Indonesia disebut juga dengan terminologi Siwa Tattwa, sedangkan acetana itu adalah Maya Tattwa. Ya. Keduanya bertemu, ya, katakanlah begitu secara singkat, ya, mengapa bertemu? Untuk memberikan kesempatan kepada roh-roh itu untuk lahir ke dunia ini dan memperbaiki kehidupannya. Reinkarnasi dan memperbaiki kualitas kehidupan. Ya. Karena untuk mendapatkan moksa, memang tempatnya di sini, di dunia ini. Diberikanlah kesempatan untuk berreinkarnasi di dunia ini, sehingga terjadi penciptaan. Nah, dari pertemuan cetana dengan acetana itu, ya, sekarang lahir, katakanlah begitu, lahirlah tattwa-tattwa, ya, tattwa-tattwa, apa terjemahan dalam bahasa Indonesia ini? Mungkin prinsip, mungkin realitas, ya. Tattwa yang paling halus sampai dengan tattwa yang paling kasar. Ya. Dari yang paling halus itu, dari cetana, acetana itu lahir purusa pradana. Ya. Atau purusa prakrti. Ya. Prakrti ini, sebelum saya lanjut, prakrti ini bersifat material atau kebendaan yang dibangun oleh unsur triguna, sattvam, rajas, tamas. Itu sebabnya segala ciptaan di dunia ini, dari yang paling halus, suksma, sampai yang stula, pertiwi itu mempunyai kandungan triguna. Ada yang mungkin lebih dominan sattwamnya, ada yang rajasnya, atau tamasnya. Nah, setelah kedua purusa pradana ini bertemu dari cetana acetana, maka tattwa yang pertama lahir itu adalah disebut dengan citta. Ya, dari citta lahir buddhi, dari buddhi lahir ahangkara,
dari hang lahir indriya itu ada 11 indriya termasuk manas. Dari sini lahir Pancetanmatra, dari sini lahir menjadi Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta inilah jagat dunia dengan segala isinya. Dari jagat inilah lahir manusia. Itu proses penciptaan itu dari dua hal yang berbeda tadi. Itu sebabnya jagat ini dan juga manusia itu ada dua elemen awal yang sudah berevolusi dari yang halus sampai yang kasar, yaitu unsur dua yang berbeda ini, yaitu acetana dan cetana. Itu sebabnya tidak bisa lepas kita dengan unsur dua ini. Nah, sehingga dalam implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari selalu ada dua yang berbeda hadir bersama-sama. Dalam ilmu-ilmu sosial itu kan sebut dengan binary opposition. Binary opposition. Binary opposition kita selalu hadir demikian gitu. Jadi ada petang, ada siang, ada malam, kemudian ada laki, ada perempuan, kemudian ada hitam, ada putih dan sebagainya. Itu meresapi seluruh tatanan masyarakat, ya, seluruh tatanan masyarakat, sehingga kita tidak bisa lepas manusia itu dari unsur dua ini, cetana dan acetana. Tetapi sebelum lanjut, ada suatu hal yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, kita itu menuju kepada purusa. Bukan perdana. Bukan perdana. Kenapa? Kita menuju ke sana. Kenapa? Itulah jalan kelepasan. Sebab kelepasan itu bukan menuju perdana atau prakrti, tapi menuju purusa ke purusa. Jadi itu kuncinya. Sehingga kita tidak boleh terlena dari unsur dua yang berbeda ini. Yang material. Panas dingin, siang malam, benci rindu itu tidak bisa. Tidak boleh kita terlena sampai di sana. Gitu. Berhenti sampai di sana. Tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita harus sadar bahwa itu sesuatu yang harus kita pahami, dan dari pemahaman itu kita, kalau bahasa filsafat itu harus mentransendentalkan itu pengetahuan itu, sehingga kita lepas dari itu. Ya, lepas dari keterikatan pengaruh. Lepas dari keterikatan. Ya. Nah, sekarang dalam tataran misalnya dalam tataran kehidupan, ya, ada laki perempuan, dalam tataran perkawinan purusa perdana, dalam tataran adat itu ada purusa perdana, siapa yang mengambil kebijakan, siapa yang turun membayar itu perdana. Dalam ajaran Sankhya itu sama-sama tingginya, tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang saling menciptakan. Tetapi dalam ajaran Siwa Tattwa di Indonesia itu ini sedikit perbedaannya. Purusa itu mengatasi yang lain, mengatasi perdana atau prakrti itu, atau perdana itu diciptakan oleh purusa. Walaupun di sini ada persoalan filsafat, ada persoalan apa itu bisa, karena sesuatu yang purusa itu tanpa ada material kok bisa menciptakan sesuatu, ya. Yang spiritual karena dia tidak ada materi, tidak ada benda, bagaimana dia menciptakan sesuatu? Dia harus memerlukan sesuatu. Bagaimana ini bisa terjawab gitu? Nah, ini persoalan Sankhya juga demikian gitu. Jadi karena itu dalam terminologi filsafat ada efficient cost, ada material cost dan sebagainya. Ini perlu dipahami agar konsep Ruwa Bineda ini ya dipahami, kemudian dari pemahaman itu kita akan jelas kemana arah perjalanan hidup kita. Tidak lain adalah menuju purusa. Ya, boleh saya tambahkan lagi. Misalnya dalam bidang-bidang misalnya, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang arsitektur, dalam bidang upacara agama itu banyak sekali unsur purusa perdana. Banyak sekali, misalnya ada porosan Siliasih itu purusa perdana. Ada cili, kalau ada lamang ya, cili itu ada pasti wenten sani lanang, sani istri. Kalau suka main instrumen kendang itu ada lanang wadon. Pukul kentongan itu pasti wenten punika sani lanang, sani wadon, dan seterusnya. Termasuk dalam konteks aksara Bali. Punika wenten sani kebos aksara Ruwa Bineda. Ya. Aksara Ruwa Bineda, hang yang sangat-sangat penting dan rahasia dalam dalam ilmu kadiatmikan, di mana letakkan ang, di mana letakkan kalau kematian di mana letakkan ang itu dalam aksara Kajang itu jelas, dalam aksara Kajang Racedana misalnya itu jelas sekali unsur ang itu sangat pasti ada.
kajang apapun dilihat, dibaca, unsur itu ada. Kemudian dalam tataran apa misalnya, tetap di aksara, misalnya ongkara. Ongkara. Ternyata setelah kita pelajari ongkara di Indonesia itu ya, purnama mantra itu tidak hanya satu bentuk, ada ongkara merta dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini ada ongkara ongkara dwi rupa. Ada dua jenis ongkara yang disebut dengan ongkara ruwa bineda, yaitu ongkara ngadeg, ya, dikaitkan atau diadukan itu dengan ongkara sungsang. Ya. Ini itu jalan yoga sungsang. Ya, ketika bisa ngatepang ongkara ngadeg sareng ongkara sungsang, ongkara sungsang unika dalam ilmu-ilmu kedhiatmikan di sanalah jalan-jalan kelepasan. Tapi nika ampura titiang tam diuning nika. Hanya wanda membaca. Kan hasil bacaan. Okay. Para pemirsa yang budiman, kita telah memperoleh dua penjelasan penting. Yang pertama tadi apa yang dimaksud dengan ruwa bineda. Kemudian bagaimana posisi ruwa bineda dalam proses penciptaan. Ya, ternyata dua kekuatan yang saling berbeda, punya tujuan yang sama, ini punya kekuatan yang menumbuh kembangkan seluruh yang ada di dunia ini. Selanjutnya, Tuan Haji, satu hal saya ingin tahu, bagaimana implementasi ya dari konsep ruwa bineda dalam kehidupan keseharian. Baik, Tuan Haji, ini pertanyaan yang tidak gampang menjawabnya. Karena setelah kita katakanlah diliputi oleh konsep ruwa bineda ini, ada siang, ada malam, ada sadaya lanang, sadaya istri, sadaya wadon. Ya. Kita tidak boleh seperti yang sampaikan tadi, tidak boleh sampai di sana. Gitu. Harus ada usaha untuk bisa lepas daripada itu. Karena itu di sini diperlukan apa yang disebut dengan samya gnana. Samya gnana, yaitu ilmu atau pengetahuan rohani untuk bisa melihat segala itu sama. Segalanya sama, tidak berpihak kepada siapapun. Wah, ini sebuah jalan yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Ya. Dia memerlukan latihan sungguh-sungguh sistematik dan disiplin. Kira-kira jalannya seperti apa? Gambaran umumnya saja, Tuan Haji. Sedikit berteori dulu sedikit. Dalam Raspati Tattva di sana memang itu yang diharapkan seseorang atau seorang yogi mendapatkan samya gnana itu. Kan itu merupakan jalan kelepasan. Ada semacam pengetahuan dasar untuk itu, yaitu yang disebut dengan tripermana. Pengetahuan yang didapatkan melalui pratyaksa, melihat langsung, kemudian pengetahuan melalui hasil analisis kesimpulan anumana, dan pengetahuan melalui kitab suci atau sabda pramana. Jadi ini yang harus dikuasai dulu sampai nanti pada akhirnya menuju kepada samya gnana. Nah, dasar untuk mencari pengetahuan itu, tradisi kita di Bali itu adalah sesana aguron-guron. Jadi etika. Ya, karena ketika guru susrusa itu ditegakkan, pada saat itulah pengetahuannya akan terbuka. Akan didapatkan oleh seorang sisya, ada seorang pencari kebenaran itu. Nah, di sini tentu dasarnya itu adalah sesana-sesana, ya, sesana-sesana aguron-guron itu dasarnya adalah yama dan yama brata. Dasarnya kesucian itulah untuk mendapatkan yama dan yama, sebagaimana kita sudah pahami bersama, itu tidak lain adalah dasar daripada yoga. Ya. Itulah sebabnya beryoga ini dalam konteks Bali dijabarkan dalam bentuk upacara-upacara gitu. Cuma karena penekanan diberikan kepada aspek ritual upacaranya saja, sehingga aspek-aspek ini, ya, aspek-aspek kedhiatmikan yoga itu menjadi kurang diperhatikan. Tetapi
sebagai agama individu saya kira banyak sudah melaksanakan hal-hal seperti itu, tapi sebagai agama masyarakat maka ritual itulah yang digunakan. Walaupun demikian, ritual bukan hanya ritual, tetapi ritual dalam konteks Siwa Tattoo adalah implementasi daripada tattoo, daripada yoga. Jadi praktek yoga. Ya, jadi tidak ada keterpisahan antara yoga dengan ritual, atau boleh dikatakan antara jenana dengan karma itu sudah menyatu. Berbeda dengan pandangan-pandangan awal di India, di mana jenana kanda dan karma kanda itu memang berbeda, bahkan bertentangan. Jadi itu secara teori. Nah sekarang secara real di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berada di tengah. Nah ini kembali ke Siwa Tattoo. Ketika kita dihadapkan dengan aspek, katakanlah ada yang kanan, ada yang kiri, begitu ya. Bagaimana kita bisa berhadapan sama kepada keduanya. Kita di tengah. Ring pantaraning swarga kelawan neraka. Itu ring adi parwa enten. Adi parwa. Bruh madya. Wah. Ya. Di tengah-tengah sami itu aja. Di tengah-tengah. Ketika kita sudah berhadapan dengan konflik, konflik pasti enten kanan kiri begitu. Maka posisi kita sebagai pemimpin terutama, sebagai yang akan menyelesaikan masalah itu harus di tengah. Atau saya sebagai penonton misalnya, saya sebagai penonton sepak bola jangan hanyut kepada salah satu tim. Kalau saya demikian, saya mencoba menikmati permainan itu. Saya sebagai penonton, bukan sebagai pemihak tim A atau tim B. Sehingga, di ajaran itu juga diajarkan begitu ya? Sehingga saya lebih damai lah. Kita menikmati seni itu, seni kehidupan itu. Sehingga Sundaramlah dia. Tapi kalau kita berpihak, kita akan, kalau menang kita senang. Tapi kalau kalah kita menjadi berduka. Jadi bagaimana itu namanya mentransendentalkan apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat sekarang. Tetapi itu memang sulit. Ketika saya dapat masalah mungkin tidak bisa. Itu memang sulit. Karena tapi, itu menyangkut kemampuan diri. Dapat dipelajari, dilatih dengan sistematik. Walaupun sekali gagal, kita latih lagi. Bukan tidak mungkin dicapai. Yang penting pemahaman ini ada dulu, walaupun kita belum bisa 100% melaksanakan, tapi pemahaman itu ada. Daripada gelap sama sekali, kita buta sama sekali, tidak tahu, sehingga kita menjadi tambah tidak menentu lagi. Gitu. Baik, para pemirsa, kita sudah mendapatkan satu hal penting lagi dari bagian ketiga diskusi ini, yaitu bahwa ketika kita menyadari bahwa ada dua kutub yang berbeda, maka yang paling bagus untuk kita pelajari, untuk kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah di tengah. Pantaraning swarga kelawan neraka. Jelas itu. Nah, setidaknya konten ini ingin mengajak kita semua, pertama kita mengenal ajaran Ruwo Pinede ini. Kedua, kalau sudah mengenal, kita mencoba memahaminya. Dan ketiga, tentu sedapat mungkin secara sistematik, pelan-pelan kita melaksanakannya sehingga kita menjadi insan yang dapat mengendalikan keterikatan kita dari aspek-aspek material tadi, sehingga kita menuju pada aspek-aspek purusa yang membuat kita bahagia. Semoga konten ini memberi pengetahuan, paling tidak stimulan baru bagi kita agar kita lebih tergugah lagi untuk memahami agama kita sendiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.